Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudi Santoso, MHI MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan ini. Di sini kami akan menjelaskan topik tentang Pancasila. Yang pertama, pengertian etimologis, historis, dan terminologis. Kedua, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, Pancasila sebagai nilai bersama. Dan yang keempat, revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Sebelum memasuki materi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Anas Zain Islahuddin, NPM 2021020449. Kedua, Andika Permana, NPM 2021020270. Dan yang ketiga, Angga Susilo Oktarius, NPM 2021020406. Dan materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Anas Zain. Kepada beliau, saya persilakan. Bab 2 pembahasan A. Pengertian Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang bila mana kita kaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa, bahkan proses terjadinya terdapat pada macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara objektif. Pada suatu pembahasan Pancasila akan kita jumpai berbagai macam penekanan sesuai dengan kehidupan dan fungsi Pancasila, dan terutama berkaitan dengan kajian diakronis dalam sejarah pembahasan dan perumusan Pancasila, sejak dari nilai-nilai yang terdapat dan pandangan hidup bangsa sebagai bangsa sampai menjadi dasar negara, bahkan sampai pada pelaksanaan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan terdapat perbedaan penyelenggaraan pemerintahan dalam era atau zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan Orde Reformasi. Maka pengertian Pancasila tersebut meliputi pengertian sebagai berikut. 1. Pengertian Pancasila secara etimologis. 2. Pengertian Pancasila secara historis. 3. Pengertian Pancasila secara terminologis. 1. Pengertian Pancasila secara etimologis. Sebelum kita membahas isi, arti, dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, maka terlebih dahulu perlu dibahas asal kata istilah Pancasila, serta makna yang terkandung di dalamnya. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut Mohyamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti leksikal, yaitu 1. Panca artinya 5, 2. Sila vokal, I pendek artinya batu sendi atau dasar, sila vokal I panjang artinya peraturan tingkat laku yang baik. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksud adalah istilah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal batu sendi 5, atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting atau baik. 2. Pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama Dr. Regiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas kepada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilan pada sidang tersebut 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut IN Soekarno berpidato secara lisan tanpa teks mengenai calon
rumusan dengan negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah dasar negara tersebut, Soekarno memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu negara dengan negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum, walaupun dalam alinea 4 merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila. Namun yang dimaksudkan negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang kemudian secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Demikianlah riwayat singkat Pancasila baik dari segi istilahnya maupun proses perumusannya, sampai menjadi dasar negara yang sah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nama saya Nika Permana, NPM 2021020270. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Anas Zain. Di sini saya akan membaca poin kedua, yaitu tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebelum masuk pada pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari negara. Menurut Dr. Wiryono Projigdikoro mengemukakan bahwa negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Sekumpulan manusia tersebut merupakan suatu masyarakat tertentu di dalamnya. Negara bukan merupakan satu-satunya organisasi di antara mereka. Dengan kata lain, masih terdapat organisasi lain di dalamnya, seperti organisasi keagamaan, kesusilaan, kepartaian, perdagangan, yang terlepas dari soal kenegaraan. Poin ketiga, saya akan menjelaskan tentang apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat dan satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita menjaga Bhinneka Tunggal Ika dengan sebaik-baiknya agar persatuan bangsa dan negara Indonesia tetap terjaga, dan kita pun harus sadar bahwa menyatukan bangsa ini memerlukan perjuangan yang panjang untuk yang dilakukan oleh para pendahulu kita dalam menyatukan wilayah Republik Indonesia menjadi negara kesatuan. Poin keempat, yaitu Pancasila sebagai nilai bersama. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berdiri kokoh karena Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat. Selama hampir 75 tahun Indonesia berdiri, banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Namun, dengan adanya tantangan dan rintangan tersebut, tidak menghancurkan Indonesia, tetapi membuat Indonesia semakin kuat dan erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki dasar yang kuat. Dasar itulah yang kita kenal dengan sebutan Pancasila. Pancasila diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Panca dan Sila. Panca berarti 5 dan Sila berarti asas. Pancasila berarti sebuah rumusan berisi 5 asas yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin
Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angga. Saya akan melanjutkan materi yaitu derevitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Berdasarkan catatan risalah dan penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan tersebut, makna frasa dasar negara di sini adalah ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. Pemberlakuan ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tersebut diikuti dengan pembubaran Badan Pembinaan Pendidikan, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila BP7 yang melalui keputusan Presiden nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan keputusan Presiden nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang ditandatangani Presiden B.J. Habibie pada 31 Maret 1999 dengan terpengaruh oleh pemikiran salah satu intelektual publik Amerika Serikat yang termasuk Daniel Bell pada saat ketetapan MPR nomor 18/MPR/1999 ditetapkan dan kemudian diikuti dengan pembubaran BP7 tersebut. Penulis merasa bahwa momen itu sebagai semacam periode akhir ideologi dari Pancasila. Menurut penulis, salah satu fokus utama kegiatan yang harus mendapatkan penekanan oleh BPIP adalah bagaimana untuk selalu menggaungkan Pancasila dan menanamkannya ke dalam hati sanubari setiap masyarakat Indonesia. Berbagai gerakan radikal yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa ada semacam kekosongan ideologi yang dialami para pelakunya. Penggaung tersebut juga bisa dilakukan melalui jalur peningkatan pendidikan karakter, antara lain melalui gerakan pramuka yang dulu pernah bisa menjadi semacam penangkal radikalisme Medan menjadi sarana penyalur nilai-nilai kebangsaan yang cukup perspektif mewujudkan cita-cita reformasi dan pelaksanaan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara konsekuen, memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Dengan mengelola kehidupan dalam kemajemukan, bangsa Indonesia memiliki modal yang besar untuk memelihara kemajemukan tersebut. Modal kemajemukan bangsa Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan ketetapan MPR. Pemahaman secara komprehensif bangsa Indonesia terhadap modal kemajemukan tersebut merupakan keharusan dan kebutuhan. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia. Bagi negara Indonesia harus memahami hal tersebut sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai luhur tersebut merupakan seripati karakter bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Karakter luhur bangsa Indonesia tersebut harus diaktualisasikan dan tidak dicemari sehingga tidak menggoyangkan kemajemukan bangsa Indonesia. Begitu juga dengan kondisi faktual di masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi Pancasila. Kondisi masyarakat seperti 1. Menguatnya paham-paham individualisme, egoisme sektoral, sikap materialisme, dan mengendurkan sikap toleransi. 2. Banyaknya terjadi konflik sosial dalam masyarakat. 3. Penegakan hukum belum optimal. 4. Pembangunan demokrasi masih mencari bentuk. 5. Penyalahgunaan kekuasaan serta praktek KKN. 6. Masih tingginya pengaruh
dan kemiskinan. Selain kondisi masyarakat, perubahan lingkungan strategis juga menjadi tantangan bagi Pancasila. Dinamika global yang penuh persaingan di mana negara-negara di dunia dituntut untuk saling bekerja sama, di mana di lain pihak harus melindungi kepentingan nasionalnya. Negara-negara maju masih dominasi mempengaruhi kebijakan internasional yang mengakibatkan interdependensi antar negara semakin kuat. Kemudian pembangunan demokrasi yang mengedepankan prinsip keragaman, menghindari diktator mayoritas dan tirani minoritas. Perkembangan teknologi yang ditandai dengan arus informasi yang semakin masif, di mana melahirkan masyarakat lebih menghargai kualitas individu sehingga persaingan antar individu semakin memuncak. Hal tersebut menumbuhkan sikap individu yang mengakibatkan berkurangnya semangat gotong royong. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila seharusnya tercermin pada perumusan dan kebijakan negara. Kebijakan di bidang politik harus selalu berpihak kepada rakyat. Kebijakan di bidang ekonomi harus lebih berpihak kepada ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat dengan melakukan keterpihakan. Kebijakan di bidang agama, sosial, dan budaya membangun kehidupan bermasyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan dengan membangun etos kerja bersendikan kepada nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, kerukunan, dan toleransi. Di bidang pertahanan keamanan, melaksanakan esensi sistem keamanan rakyat semesta, yaitu TNI dan Polri sebagai kekuatan utama rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Tercerminnya nilai-nilai Pancasila pada kebijakan negara akan menjadi sempurna apabila saat implementasinya juga berlandaskan nilai-nilai luhur tersebut. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Arus globalisasi tidak mungkin dihentikan. Berjalannya globalisasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penyebabnya. Dampaknya juga tidak bisa dihindarkan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila perlu diupayakan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.